Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Fanifillah arsyadani wa arsyadakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, Islam, kesempatan, dan kesehatan. Tapi manakala Allah pada hari ini antum semuanya atau saudara kita yang mendapatkan musibah berupa sakit atau kesempitan mungkin dalam hal materi, ketakutan dan lain sebagainya, semoga Allah memberikan kepada antum semuanya atau kita semuanya kesanggupan untuk menjalani atau menerima apa yang sudah diberikan kepada Allah, karena la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban atau tidak memberikan musibah kecuali insya Allah kita mampu, ya. Selawat berangkat salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sikoh meniti milah beliau hingga hari zaman nanti. Tentunya kita sebagai orang yang beriman atau orang muslim tidak henti-hentinya terus belajar, ya. Belajar dari siapa? Dari Sang Maha Guru, ya. Gurunya para anbiya, ya, gurunya para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya belajar apa? Yaitu belajar tentang perjalanan hidupnya, ya. Bagaimana beliau, ya, bisa menjadikan agama Islam ini, ya, sebagai supremasi hukum, ya, menjadikan kemakmuran rahmatal lil alamin, ya. Jadi kita harus belajar. Dan alhamdulillah dengan wasilahnya kita belajar, kita berusaha untuk konsisten, ya. Tapi 2 pekan kemarin, ya, kita belum bisa karena ada salah satu saudara, ya, yang meninggal, dan yang pekan yang kemarin Selasa kita bertepatan dengan Idul Adha, ya. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Kaifahalukum semuanya, semoga dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Jika dalam keadaan yang mungkin greges, kurang enak badan, semoga segera diberikan kesembuhan. Yang terpenting kita mawas diri, ya kan, jaga iman, terutama iman dulu, ya, baru imun. Jadi untuk menanggapi sedikit, ya, masalah musim ini nggak cuma pancaroba, ya kan, ini adalah kemarau basah yang manakala harusnya ini musim kemarau tetapi kadang-kadang masih turun hujan. Ini yang menyebabkan banyak sekali orang-orang pada sakit. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Kita lanjutkan untuk materi pembahasannya. Untuk materi kali ini mungkin banyak tentang berkaitan tentang nama-nama, tahun, tanggal-tanggal, ya. Jadi mungkin kurang mengalir atau rada membosankan, ya enggak apa-apa, ya, karena untuk sampai nanti ke ceritanya, ya, baginda Nabi dari dia dilahirkan, ya, sampai beliau wafat, ya, kita sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilahirkan dulu harus tahulah sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab. Kita masuk ke pembahasan raja-raja di Syam. Untuk yang kemarin teman-teman kita sudah
belajar raja-raja di Yaman, raja-raja di Hira, dan sekarang raja-raja di Syam. Ini pembahasannya cukup ringkas atau sedikit sekali. Nanti mungkin kita rada banyak di perang Yarmuknya. Ifanifillah arsadani wa arsadakumullah. Raja-raja di Syam. Syam itu mungkin ada yang belum tahu Syam itu daerah mana ya. Dulu itu namanya Syam. Syam itu kalau sekarang berbagai negara, diantaranya adalah negara Palestina, Lebanon, Mesir, ya, itu termasuk negara-negara Syam ya. Nah, untuk Syam zaman dulu itu seperti apa sih ya kan? Kita mengenal bahwasannya Syam ini negeri akhir zaman karena apa? Dari dulu nabi-nabi itu banyak sekali yang dari Syam atau Suriah, ini termasuk Syam ya. Nah, Syam ini seperti apa sih potret zaman dulu ya? Pada masa bangsa Arab ya, di beberapa kurun waktu yang lalu itu diwarnai dengan perpindahan berbagai kabilah ya. Kalau sekarang tuh apa ya? Mungkin suku-suku lah ya, kabilah-kabilah. Nah, ada ya namanya itu suku Khudoah ya. Suku Khudoah ini juga ikut berpindah ke berbagai pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka siapa? Yaitu adalah Bani Sulaih bin Halwan. Ya. Jadi ada namanya Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani, ini namanya Daj'am atau Ad-Daja'amah, ya kan? Daj'am bin Sulaih ini dikenal dengan nama Ad-Daja'amah, ya. Jadi sebelumnya Syam nanti itu terjadi perebutan, ya kan? Di akhir-akhir nanti orang-orang Kristen ya dari suku Ghassan nanti, karena kan Ghassan ini nanti kaki tangannya Imperium Romawi lah. Romawi itu kan beragama Kristen, nah seperti itu. Nah nanti pada akhirnya Raja Syam ini nanti masuk Islam di tangan Umar pada masa kekhilafahannya Umar bin Khattab, yaitu dengan adanya perang Yarmuk ya kan pada tanggal 13 Hijriah ya, dikomandoi dengan panglima besarnya ya kan, komandannya adalah Khalid bin Walid ya. Nanti pada endingnya seperti itu. Nah, Ad-Daja'amah ini dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng menghadapi gangguan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab sudah menetap di sana ya. Bagaimana Ad-Daja'amah ini bisa menjadi tameng ya kan, ibaratnya itu diperisai lah ya. Jadi sebelum nanti perang itu Ad-Daja'amah dulu di belakang untuk namengi orang-orang Romawi ya. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng menghadapi orang-orang Arab, sekaligus tameng untuk pertahanan menghadapi orang-orang Persia. Jadi dulu tuh Persia sama Romawi itu berseteru. Sekarang tambah lagi umat Islam semakin besar ya kan, semakin besar. Jadi ini saling bermusuhan. Ya umat Islam ya kadang-kadang berperang melawan orang-orang Persia ya kan, Majusi. Kadang-kadang berperang dengan orang-orang Romawi, kadang berperang dengan orang Yahudi. Nah, untuk itu bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini. Mengangkat raja yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal dengan nama Ziyad bin Habula ya. Ziyad bin Habula. Kekuasaan mereka itu bertahan, jadi tetap ya, sehebat apapun kekuasaan suatu saat akan ada hari kejayaan dan hari tumbangnya juga ya. Ini bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Jadi nggak satu abadan lah ya, seperti itu. Kekuatan mereka berakhir setelah kedatangan suku Ghassan ya kan. Suku Ghassan ini Ghassaniyah ya. Ini orang di dalamnya terdapat kabilah-kabilah orang-orang Kristen. Nah,
yang dapat mengalahkan ada Jamah, ya kan? Ghassan datang, orang-orang Kristen ini datang mengalahkan ada Jamah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ya. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Nah, mungkin dikenal Dumatul Jandal ini sangat terkenal sekali ya. Jadi ada perang karena Dumatul Jandal ini ibu kotanya itu pusat yang ada di Syam ini di Dumatul Jandal. Karena di sana pusat perdagangan, pusat antar kabilah bertemu, yaitu di Dumatul Jandal. Suku Ghassan ini terus berkuasa, ya kan, sebagai kaki tangan Imperium Romawi. Ya, untuk tadi mengangkat Dajjam bin Suleh, sekarang angkat namanya orang-orang Ghassan. Berkuasa hingga meletus perang Yarmuk pada tanggal 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir yaitu Jabalah bin Al-Aiham. Jadi ada raja-raja yang terakhir adalah Jabalah bin Al-Aiham. Dapat ditarik masuk Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maniflah arsadani wa arsadakumullah, itu tadi raja-raja di Syam. Untuk lebih lengkapnya nanti bagaimana tentang perang Yarmuk lain sebagainya nanti diterangin di setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi ya. Nah, ngomong-ngomong perang Yarmuk itu seperti apa sih Pak Ustadz ya kan? Perang Yarmuk jadi perang yang sangat menentukan, itu pembukaan untuk membuka negeri-negeri setelahnya ya kan, negeri Mesir ya kan. Dan nanti ke Palestina itu lewatnya adalah pintu awal ini ya, pintu awal. Ini perang Yarmuk. Jadi perang yang hebat-hebat itu ya, diantaranya adalah mungkin yang hebat ya Badar ya, Yarmuk, ada Mu'tah, Ahzab ya kan. Untuk perang Yarmuk ini itu pada masa kekhilafahan Abu Bakar ya. Abu Bakar itu pengen yaitu merealisasikan janji Rasulullah SAW, kita akan menaklukkan Syam gitu kan ya, Syria gitu. Nah, saat itu pasukannya ya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Yarmuk ini jangan dibayangkan tempatnya mungkin banyak rumputan, Edom lain sebagainya ya kan. Tapi Yarmuk ini tempatnya untuk menuju medan perang Yarmuk ini dikatakan sejarah itu sangat terjal sekali, ya kan? Nggak ada air minum, ya kan? Terus banyak tumbuhan rumput-rumputan itu jarang tumbuh, ya kan? Orang Baduy sampai berkata kalau kamu nanti sampai di kota ini dan keadaan selamat berarti nanti selainnya selamat. Tapi kalau sebelum sini udah ngusung alamat karena di sana tidak ditemukannya air. Nah, akhirnya apa? Khalid bin Walid memilih jalan yang tidak biasa dilalui manusia. Karena apa? Agar pasukan Romawi ini tidak terlalu mengetahui gerak-geriknya, berapa jumlahnya, ya kan? Bala bantuan dari mana saja tidak tahu. Mereka melewati lembah Yarmuk. Tahu nggak teman-teman sekalian berapa jumlah tentara pasukan muslimin di perang Yarmuk, ya kan? Itu cuma 46.000 ya. Lah untuk orang-orang kafir atau orang-orang Romawi ya kan, itu sampai 460 ribuan ya kan. Jadi sangat tidak berbanding sekali ya kan. Hati itu ada salah satu sahabat yang kita apa bisa, wahai Khalid itu kan ya, kita sampai bisa mengalahkan orang-orang Romawi ini, kita jumlahnya sedikit ya kan. Khalid menimpali ya kan, mengutip ayat Al-Quran ya, berapa banyak ya, kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah. Berapa banyak pasukan yang sedikit tetapi bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Jadi kemenangan ini tidak diukur dengan banyaknya pasukan, teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi, ada kisah-kisah apa sih di perang Yarmuk ini, ya kan?
Jadi diantaranya adalah panglima ya. Ada ketika itu sebelum mereka berhadapan ini ada kisah yang menarik sekali, yaitu ada panglima namanya George ya. George ya, ini sebelum adu tanding tuh maju ya, dikirain Khalid mau duel, mau perang gitu kan ya. Setelah berhadapan gitu kan, wah Khalid gitu kan, kurang lebih narasinya seperti ini. Wah Khalid, mengapa kamu itu dijuluki dengan apakah Rasulullah SAW mendapatkan pedang ya, pedang dari langit, itu pedang itu dikasihkan kamu, sedangkan kamu dinamakan sebagai Saifullah, pedangnya Allah, Saifullah al-Maslul ya, pedang Allah yang terhunus. enggak seperti itu gitu kan, enggak seperti itu. Mengapa kamu? Dia bercerita dulu ya kan, Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan agama Islam, mengajarkan ini. Saya termasuk orang menentangnya itu kan ya. Tetapi setelah saya mendapatkan bukti nyata, mendapatkan bahwasannya agama Islam itu luar biasa ya kan. Pertama dipikir secara rasional atau akal juga masuk, habis itu juga ajaran-ajaran akhlak atau namanya budi pekerti juga masuk gitu kan ya. Akhirnya saya terpikat, yang dulunya memusuhi gara-gara risalah Nabi Muhammad SAW ini sampai ke relung sukma atau ke lubuk hati ya. Akhirnya saya musuh dulu gitu kan ya. Oh begitu. Terus ditanya lagi, apakah orang yang habis masuk Islam, kalau saya orang kafir ya masuk Islam derajatnya sama gitu, sama muslim yang lain sama ya kan? Karena apa? Orang mu'alaf atau masuk Islam gitu, itu di dalam agama Islam dicatat sebagai orang yang masih suci atau sebagai kertas yang masih putih ya kan. Dengan berdialog cukup lama ya kan, akhirnya dia menyatakan masuk Islam ya. Ini pertama bikin orang-orang Romawi jengkel, adu tanding kalah ya, diprovokasi ya kan, akhirnya mereka menyerang duluan. Ini sampai 6 hari lamanya perang ini kan. Fanifillah arsadani wa arsadakumullah. Hampir ya kan, hampir kaum muslimin itu terjepit, tetapi dengan kesungguhan taktiknya Khalid itu walaupun pasukannya cuma sedikit ya kan, dia membagi nih batalion sana, kavaleri sana, itu banyak banget di pasukan kecil-kecil. Jadi seakan-akan kaum muslimin itu banyak, walaupun Allah langsung turun tangan untuk membantunya, yaitu dengan di badai pasir ya kan, ada badai pasir dan berbagai macam kekuatan yang jadi ada namanya itu, ada pahlawan kok ada namanya di situ Zubair bin Awam ya kan. Zubair bin Awam itu ketika Khalid bin Walid minta tambahan dong untuk kekhilafan, akhirnya Pak dikasihkan Zubair, karena Zubair ini sebanding dengan 1000 pasukan ya. Dia mendobrak dari awal depan musuhnya sampai belakang lagi, maju lagi ya kan, belakang lagi, ini tanpa terluka, tanpa sakit, tanpa dia berusaha bolak-balik doal panjang sekali itu pasukan Romawi. Ini bikin pasukan ciut lah ya. Akhirnya perang Yarmuk dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ketahuilah teman-teman sekalian, ketika saat kondisi genting seperti itu ada surat dari Khalifah Umar bin Khattab. Waktu itu mereka belum tahu nih kalau Khalifah sudah berganti Umar bin Khattab, karena Abu Bakar waktu itu sedang sakit dan akhirnya meninggal, dan dia digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dan di situ juga Khalid bin Walid ya kan, ibaratnya kalau diganti atau diturunkan lah, yang jadinya tadi komandan sekarang jadi rakyat biasa, diganti adalah Ubaidah bin Jarrah. Karena apa? Kok diganti sih Pak? Diganti Khalifah Umar bin Khattab nih? Enggak. Jadi karena apa? Khalid
Khalid bin Walid ketika dia pernah mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud, ya kan ya, pernah melawan itu. Nah, setelah dia bencinya luar biasa sama Islam, setelah agama Islam masuk di hati dia, dia masuk Islam dan dia mewakafkan waktunya untuk berperang. Nah, berperang itu beliau tidak pernah terkalahkan walaupun sekali. Dia menang terus. Jadi itu yang ditakutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan karena apa? Wah, gampang nanti sama Khalid mesti menang lah. Jadi rasa bahwasannya menang kalah itu yang menentukan Allah, itu nanti seolah-olah nanti yang menentukan adalah Khalid, ya kan? Jadi itu yang ditakutkan oleh Umar bin Khattab, karena gampang nanti kita santai, ada Khalid. Jadi sidik-sidik Khalid gitu kan ya. Itu diantara itu alasannya. Ada juga alasan yang kedua. Alasan kedua adalah dulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu kan lemah lembut. Nah, pokoknya nggak terlalu garang, nggak segarang Khalifah Umar bin Khattab. Nah, itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, ada Khalid, jadi cocok, ya kan, nanti keras, habis itu lembut. Nah, ini nanti ada Khalifah Umar bin Khattab digandengnya Khalid yang keras sama keras ya, jadi digantilah Ubaidah bin Jarrah, kan, jadi yang lembut, jadi agar bisa menyatu gitu lah ya. Jadi nggak ada yang tugasnya mungkin dia frontal, ada juga yang mungkin lebih lembut dalam menyiarkan Islam, seperti itu. Fani fillah arsadani wa arsadakumullah, itulah tadi kisah raja-raja di Syam ya, yang berakhir masuk Islamnya Jabalah bin Al-Aiham. Nah, ini menarik sekali. Fani fillah arsadani wa arsadakumullah. Jadi harapannya kita senang kita di situ ada kesatria hebat, ya kan. Jadi kalau kita lihat apa sih kesusahan terbesar kita, ya kan, makan sudah ada, ibadah juga nyaman, teman-teman juga mendukung. Kalau ini membuat kita lupa, membuat kita lalai dari kita menegakkan kalimat Allah, bikin kita lalai beribadah dengan rasa nyamannya ini, ya kan, sungguh ini sangat kerugian sekali, ya kan. Jadi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, sungguh belajar dari perang Yarmuk ini mutiaranya sangat banyak sekali. Di situ ada kisah isarnya para mujahidnya, isarnya para sahabat ketika itu kan, ada namanya tuh kalau nggak salah sahabat Ikrimah. Ikrimah itu anaknya dedengkot jahiliyah dulu, namanya Abu Jahal ya, Abu Hakam ya kan, Abu Jahal. Tapi bapaknya ini dedengkot atau penentang dakwah Rasul yang sangat ya Allah luar biasa. Bisa lihat nanti sejarahnya ya, dia menghalang-halangi, tetapi anaknya berhasil masuk Islam, menerima dakwah Islam dan menjadi pasukan elit ya, komandannya, mungkin panglimanya lah ya, ini gugur. Nah, ketika itu pas sudah selesai perang ya kan, biasalah itu ada yang kesakitan, ada apa itu, Ikrimah nih minta air. Nah, ketika dikasih air, mau disuruh minum dong Ikrimah gitu kan ya. Lihat temennya lagi, air. Udah, saya jangan dikasih, saya dulu, teman saya dulu, kamu minum dulu sebelum seteguk. Enggak, teman saya dulu tuh, dia membutuhkan gitu kan ya. Setelah ke temannya lagi, ya minum air ya. Nah, ketika mau diminum kan temannya lagi yang sampingnya ya kedengeran haus air gitu kan ya, ke samping temennya lagi ya kan, sampai 3 kali. Ketika ini ketika mau denger temennya lagi ya kan, yang temannya ini sudah wafat, sambung lagi temennya wafat, tapi nggak ada yang dikasih minum sama sekali. Ini ganti ini. Setelah Rasulullah mengetahui cerita itu, Rasulullah sangat terenyuh sekali. Jadi luar biasa sekali ya, di kondisi yang segenting itu ya kan,
para sahabat masih mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding dengan kepentingan dirinya sendiri. Ini merupakan sesuatu fenomena yang langka sekali untuk zaman yang seperti ini, zaman yang serba individual, lo gue ya kan, lo nggak makan ya sudah ya kan, seperti itu. Jadi harapannya ini bukan kisah apa ya, picisan, bukan kisah dongeng-dongeng atau enggak, ini ada dan bisa dilihat apa tuh namanya itu sejarahnya, bisa dilihat bukti-buktinya atau sanad-sanad tentang cerita ini. Jadi insya Allah sahih ya kan. Fanifillah arsadani warahmatullah ya, barangkali itu tadi raja-raja di Syam ya. Kita lebih ke perang Yarmuknya yang menarik. Jadi intinya umat muslim bisa menang itu karena beriman, bertakwa kepada Allah ya kan. Karena kalau udah pasukannya sedikit ya kan, nggak beriman, nggak bertakwa, dikalahkan orang-orang kafir atau musuhnya yang jauh lebih hebat ya kan, jauh lebih persenjataannya lebih canggih, tetapi dikalahkan apa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah, dan kita menang karena kita taat kepada Allah. Ya barangkali itu, kurang lebihnya mohon maaf jika mungkin penuturan saya atau penyampaiannya banyak salah atau banyak sekali kata-kata yang belepotan. Saya maaf, kami masih belajar. Akhirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.